Rudi Raumude selaku koordinator aksi demo dari AMME kemarin ya. Ini terkait dengan aksi demo kemarin bahwa tertumpuk dengan masalah konflik sedikit antara pendemo dengan pegawai sekretariat DPRD Maluku Tenggara. Dan kami dengar bahwa masalah ini, kasus ini dibawa sampai pihak kepolisian. Anda melaporkan sejumlah oknum pegawai yang melakukan kekerasan di sana. Apa benar dan seperti apa kronologis masalahnya? Bisa disampaikan ke publik. Oke, terima kasih. Pada tanggal 25 Juni tahun 2020 kemarin, kami mahasiswi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Tebau, kami melaksanakan aksi di kantor daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan melanjutkan aksi juga di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara. Pada aksi kemarin, sekitar jam 1 lewat, kami melakukan aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi sebelum melakukan aksi, kami telah dihadang oleh pihak pengamanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara. Dan ada narasi-narasi yang dikeluarkan berupa nada-nada ancaman bahwa akan dilakukan pembubaran secara paksa oleh pihak Sekretariat Dewan. Maka dari itu, sebelum melakukan aksi, kami telah diancam dan tanpa dilakukan koordinasi, kami melakukan orasi dan tersulut emosi oleh pegawai-pegawai di Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Lalu terjadi aksi kejar-kejaran antara masa aksi dan juga pihak Sekretariat DPRD. Dan hal ini telah kami laporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Oke, mungkin bisa secara detail tentang kedatangan teman-teman di gedung DPRD. Saat itu terjadi konflik itu saat sudah melakukan aksi demo atau belum? Pada saat aksi kemarin, berselang mungkin 1 menit kami belum melakukan aksi, belum ada penyampaian orasi ataupun MC belum mempersilahkan orator ataupun teman-teman untuk menyampaikan aspirasi kami. Tetapi Sekretariat DPRD dengan pengamanannya telah melakukan aksi pengencaman terhadap teman-teman masa aksi. Sehingga kami juga merasa terpukul, kami juga merasa takut, teman-teman merasa tertekan. Sehingga aksi rencananya tidak dilakukan. Tetapi karena hal urgen yang perlu kami sampaikan soal tuntutan untuk menyelesaikan, memberikan bantuan dari pemerintah daerah untuk teman-teman mahasiswa yang sampai saat ini masih terjebak di kota studi untuk pulang kembali ataupun diberikan bantuan untuk teman-teman yang ada di luar. Maka untuk itu kami bersikeras untuk menyampaikan. Tetapi belum menyampaikan satu kata pun kami telah diancam. Diancam oleh siapa? Diancam oleh teman-teman Sekretariat DPRD, dalam hal ini teman-teman pengamanan yang membuat barikade di depan pintu gerbang utama. Seperti DPRD. apa ancamannya? Ancaman yang disampaikan itu berupa narasi-narasi bahasa bahwa siapa yang masuk di dalam ruang DPRD itu langsung dapat pukul. Begitu. Lalu juga sempat Sekretaris Dewan Kabupaten Maluku Tenggara juga turut juga menyampaikan ancaman kepada teman-teman masa aksi, dan ini sangat mengecewakan kami. Seperti begitu. Nah, mungkin bisa teman-teman sampaikan tuntutan apa yang akan disampaikan ke DPRD sendiri terkait dengan aksi demo ini? Ya, kurang lebih ada 3 tuntutan yang kami sampaikan untuk Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Kemarin itu kami telah rampungkan 3 tuntutan kami. Yang pertama yaitu meminta Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak budgeting untuk mengeluarkan anggaran untuk teman-teman mahasiswa yang ada di luar daerah. Lalu yang berikut, meminta DPRD untuk menggunakan hak pengawasannya untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan anggaran COVID-19. Lalu poin yang ketiga tuntutan kami itu meminta DPRD juga untuk menggunakan hak pengawasannya untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah kurang lebih dalam pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa secara detail tentang poin pertama tadi untuk memberikan bantuan ke mahasiswa di mana nih? Untuk poin yang pertama sendiri, untuk bantuan bagi mahasiswa yang ada di luar daerah itu, untuk mahasiswa asal Maluku Tenggara yang sampai saat ini terdampak COVID-19 atas kebijakan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bahwa penutupan akses transportasi untuk masuk ke daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga ini menjadi acuan kepada kami untuk meminta pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara memberikan bantuan kepada teman-teman mahasiswa. Karena yang ada di daerah-daerah mana? Yang ada di daerah dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Karena menurut data yang kami rampung bahwa kurang lebih ada 2.000 lebih mahasiswa. Ini menurut survei data yang kami lakukan bersama dengan rekan-rekan mahasiswa yang kuliah di luar daerah yang hari ini sudah pulang dan menetap di Kabupaten Maluku Tenggara. Kami telah melakukan survei internal mahasiswa bahwa kurang lebih ada 2.000 mahasiswa yang sampai saat ini masih terjebak di luar daerah dan
yang sangat kronisnya lagi karena teman-teman mahasiswa ini telah melakukan koordinasi dengan kami bahwa kondisi mereka sangat kritis sehingga kami memerlukan perhatian pemerintah. Artinya sama seperti daerah-daerah lain yang Ya. juga pemerintah daerahnya memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa mereka ya, seperti di MBD ya. Ya, nah, karena memang juga setelah berkoordinasi karena dalam diskusi untuk melakukan aksi juga kami telah meng-cross check beberapa daerah yang telah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, memberikan bantuan kepada rekan-rekan mahasiswa yang kuliah di luar daerah, misalnya seperti MBD. Nah, itu juga kami telah menemukan datanya dan telah disalurkan untuk teman-teman mahasiswa di MBD. Sehingga hari ini menjadi tanggung jawab moral bagi kami rekan-rekan mahasiswa yang hari ini sudah pulang karena COVID-19, sehingga kami juga meminta untuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara juga melakukan hal yang sama. Terus apa sikap dari teman-teman AMM untuk aksi berikutnya? Apakah sampai di sini saja atau ada aksi berikut? Oke, untuk aksi berikutnya kami sedang ada dalam tahap persiapan dan konsolidasi. Kami akan turun dengan aksi massa yang begitu besar karena mengingat ini juga merupakan tanggung jawab moral dan banyak juga orang tua mahasiswa yang memintakan kami, sehingga ini juga menjadi pukulan bagi kami. Ini seharusnya menjadi pukulan juga bagi pemerintah daerah dan bapak ibu yang ada di legislatif, dan ini menjadi perhatian penuh. Kami akan turun dengan masa aksi yang lebih banyak untuk menyampaikan kami, karena kami mengejar hanya substansinya saja, tujuan dari tuntutan kami seperti begitu. Mungkin terakhir harapan kepada masyarakat, khususnya untuk para teman-teman pendemo sehingga mungkin melakukan aksi demo berikutnya tidak melakukan anarkis. Oke. Untuk harapan kami ya pada prinsipnya karena kami telah bersepakat untuk mengejar substansi ataupun tujuan daripada aliansi ini, bahwa meminta untuk pemerintah daerah segera mungkin memberikan bantuan kepada mahasiswa. Kami akan mengkonsultasikan kepada masyarakat juga karena dalam aliansi ini juga tergabung ada masyarakat mahasiswa. Jadi kami akan berkoordinasi sebaik mungkin sehingga pada aksi berikutnya dengan aksi massa yang telah kami konsultasi, kami perkirakan sekitar di atas 2 kali lipat mungkin dari masa aksi kemarin. Kami akan pastikan bahwa semua berjalan dengan aman damai apabila DPRD menerima kami dan menerima tuntutan dan aspirasi dari aliansi kami sendiri.